Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengenal gejala-gejala kecurangan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Sofia dengan NIM 2018310426. Yang kedua ada Dwi Elma Widiawati dengan NIM 2018310442. Dan yang ketiga ada Siti Solihatun dengan NIM 2018310508. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM 2018310509. Next. Nah, sebelumnya apa itu kecurangan? Kecurangan adalah sebuah kejahatan yang jarang sekali terlihat. Kecurangan ini bisa terlihat jika munculnya gejala-gejala. Lain halnya dengan kejahatan lainnya yang seperti pembunuhan, perampokan, itu lebih mudah terlihat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala kecurangan yang dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan. Yang pertama itu ada anomali akuntansi. Anomali itu maksudnya keganjilan dalam akuntansi. Dalam beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada financial statement yang dapat melibatkan sumber dokumen, jurnal entry, terus buku besar juga. Nah, di sini ada contoh-contoh gejalanya. Yang pertama itu dokumen yang hilang. Kedua, item-item yang sudah lama pada rekonsiliasi bank. Yang ketiga ada ada tanda tangan aneh pada dokumen. Yang keempat, dokumen yang berbentuk fotokopi. Selanjutnya ada nama dan alamat konsumen yang sangat umum. Selanjutnya ada pembatalan atau pengkreditan yang sangat berlebihan. Selanjutnya ada jurnal yang salah, memungkinkan munculnya penggelapan atas kekayaan organisasi, dan yang terakhir ketidakakuratan pencatatan dalam buku besar. Selanjutnya ini lemahnya pengendalian internal. Internal control dalam lingkungan perusahaan, sistem akuntansi, dan pengendalian prosedur. Apabila terjadinya penolakan terhadap pengendalian yang ada, maka dapat dicurigai telah terjadinya fraud. Contoh-contohnya itu ada tidak adanya spesifikasi tugas atas wewenang. Yang kedua itu lemahnya perlindungan fisik. Lalu tidak adanya otoritas yang tepat atas kegiatan organisasi, tidak adanya dokumen yang tepat, terus penolakan atas pengawasan yang ada, lalu sistem akuntansi yang tidak memadai. Dan yang terakhir, yang ketiga, anomali analisis. Gejala kecurangan analisis merupakan prosedur dalam hubungan di mana kecurangan tersebut terlalu besar, terlalu luar biasa atau tidak direalistiskan untuk dapat dipercaya. Contohnya itu koreksi persediaan yang tidak dapat dijelaskan, penyimpangan dari spesifikasi, barang sisa yang meningkat tajam, terjadinya memo debit atau kredit yang begitu banyak, peningkatan atau penurunan saldo rasio, atau hubungan yang begitu besar. Selanjutnya, ketidaknormalan secara fisik, lalu kekurangan atau kelebihan uang kas. Selanjutnya, pembebanan dalam jumlah yang besar yang terlambat dilakukan. Selanjutnya, keluar masuknya pejabat eksklusif yang terjadi. Dan yang terakhir itu berbagai hubungan laporan keuangan yang aneh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018310426. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai gejala-gejala kecurangan atau fraud itu sendiri. Gejala yang keempat ialah gaya hidup yang boros atau berlebihan atau biasa disebut dengan extravagant.
Di sini kebanyakan orang yang melakukan fraud itu adalah orang yang mempunyai tekanan keuangan. Yang dimaksudkan adalah kadangkala tekanan itu menjadikan mereka sifat rakus atau tamak. Dikarenakan gaya hidup mereka yang tinggi, akhirnya mereka yang dia punya itu tidak puas, sehingga dia akan mencari lagi dengan cara melakukan pencurian, penggelapan dana. Dan lagi, dana tersebut tidak mungkin disimpan. Seringkali dia langsung menghabiskan semua uang tersebut. Oleh karena itu, pelaku seringkali memiliki ciri-ciri seperti yang ada di slide, yaitu suka membeli mobil mewah, pakaian mahal, rumah eksklusif, berpariwisata ke tempat dengan sarana yang mahal, membeli perhiasan bermata yang mewah, dan biasanya juga mempunyai hubungan di luar nikah, dan jarang sekali pelaku melakukan kejahatan-kejahatannya untuk menyimpan hasil pencuriannya tadi. Nah, di sini ketika pelaku nyaman dengan rencana kecurangannya, maka semakin tinggi pula pencurian dan sikap untuk menghabiskan uang tersebut. Nah, mereka mempunyai gaya hidup yang jauh di atas rasionalitas kemampuannya. Selanjutnya, yaitu mengenai perilaku yang tidak lazim. Di sini, hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau fraud itu, di awal atau pertama kali saat mereka melakukan, mereka pasti akan merasa bersalah. Perasaan ini menimbulkan sensasi yang tidak menyenangkan, karena dia akan takut, lalu dibayang-bayangi kan, setelah itu dia akan stres. Nah, setelah dia stres, dia akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda atau berubah. Biasanya seperti insomnia, peningkatan minuman keras, memakai narkoba, tidak mampu untuk santai, takut ketahuan, defensif, berkeringat, dan peningkatan dalam merokok. Itu dikarenakan pengalihan dari tingkah atau rasa ketakutan yang dia miliki di awal tersebut. Nah, satu lagi, seseorang yang baik bisa saja menjadi jahat dan suka mengintimidasi, dan seseorang yang jahat dan suka mengintimidasi bisa saja menjadi seseorang yang baik. Jadi dimaksudkan dari sini adalah kita bisa lihat sinyal dari tingkah laku seseorang bila dia berubah secara signifikan. Lanjut, yaitu mengenai laporan dan keluhan atau tips dan komplain. Di sini termasuk kategori gejala kecurangan daripada fakta kecurangan yang sebenarnya. Karena disebabkan laporan dan keluhan ini seringkali berubah menjadi sesuatu yang tidak tepat. Dikarenakan kenapa? Tindakan-tindakan pencurian, penyembunyian, perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu biasa dilakukan oleh rekan sekerja, atasan, maupun bawahan dan pelakunya. Sehingga laporan dan keluhan ini menjadi tidak tepat. Contohnya saja seperti misalnya karyawan itu memberikan tips, tetapi karena apa? Karena motivasi atas kebencian, masalah pribadi, dan cemburu, sehingga tips yang diberikan itu adalah menjerumuskan. Nah, sebenarnya ini bisa ditanggulangi dengan menciptakan peraturan dan mekanisme whistleblowing. Nah, peraturan dan mekanisme ini seharus dimengerti dan dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi. Nah, sudah beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya tindakan fraud itu sudah dibahas di minggu sebelum-sebelumnya, yaitu ada 3 yang berbentuk segitiga fraud, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Itu saja. Selanjutnya, area bisnis apa yang paling beresiko terjadinya fraud? Sebenarnya, semua area bisnis, mulai dari tingkat operasional sampai level manajer, itu dapat sangat mungkin munculnya tindakan kecurangan atau fraud itu sendiri. Tetapi, tindakan fraud ini dapat diminimalisir dengan internal control system yang baik dan sesuai standar SPI. Dalam sebuah bisnis menengah ke bawah mungkin sulit untuk menghindari rangkap jabatan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara pemisahan tugas dan wewenang bagian yang berhubungan, apalagi dengan kas dan setara kas. Contohnya adalah fungsi pencatatan dibedakan dengan fungsi operasional, supaya apa? Ada orang yang berbeda, jadi kita bisa lihat, bayangkan kalau itu rangkap jabatan, maka bisa dimanipulasi. Nah, karena bagian inilah kasus-kasus kecurangan itu sering kali muncul karena aset yang paling liquid itu sendiri adalah kas. Dan benar-benar harus kita jaga. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai identifikasi gejala fraud. Dalam mengenali gejala yang meyakinkan telah terjadi sebuah kecurangan, biasanya dapat diketahui atau dikenali dengan yang pertama, industri performance.
yaitu sebuah kinerja perusahaan yang tidak konsisten antar periode, pemotongan harga yang tidak wajar, melaporkan bahwa terjadi peningkatan penjualan dan laba, tetapi perusahaan lain melaporkan terjadinya kerugian, sementara pelanggan besar yang bekerja sama sedikit dan lepasnya pelanggan utama. Lalu yang kedua, lifestyle, yaitu gaya hidup. Sebuah gaya hidup atau cara bagaimana menjalani kehidupan memang sesuatu hal yang penting. Namun dalam pemenuhannya, nafsu duniawi dapat dijadikan sebagai motivasi atau pendorong seseorang pekerja untuk melakukan suatu bentuk kecurangan. Gaya hidup dapat dengan mudah diamati dengan kasat mata, mencurigai perubahan gaya hidup seseorang, membuat penelusuran lebih lanjut seperti di mana tempat kerjanya, jabatan apa yang dipegangnya, jabatan strategis atau tidak, dan pengidentifikasian lainnya. Seseorang yang dapat menunda nafsu, kepuasan, dan pengeluaran atau belanja jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki motivasi melakukan tindakan tidak jujur atau fraud. Lalu yang terakhir, internal control weakness. Harga yang dimiliki seseorang nasabah biasanya dijadikan oleh bank sebagai bahan pertimbangan pemberian pinjaman. Seorang manajer bank wajib menerapkan sifat kehati-hatian dalam menyetujui sebuah kredit yang diajukan oleh debitur atau nasabah. Sebagai contoh, manajer bank Second National Bank menerima permintaan pengajuan pinjaman melebihi total saldo rekening oleh nasabahnya yang mengklaim bahwa dirinya sangat kaya. Setelah mengeluarkan dana pinjaman yang diminta, ternyata nasabah telah melakukan penggelapan dan ternyata dana yang dipinjam digunakan untuk menutupi sebagian penggelapan yang dilakukannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-508. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yaitu mengenai beberapa alasan whistleblower ragu melapor. Jadi sebelum saya menjelaskan alasan mengapa whistleblower itu ragu melapor, saya akan menjelaskan apa sih whistleblower itu. Nah, jadi whistleblower itu merupakan seseorang yang mengetahui telah terjadi suatu kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerjanya dan melaporkan kepada atasannya. Akan tetapi, menjadi whistleblower itu biasanya mendapatkan beberapa keraguan untuk melaporkan. Nah, beberapa di antaranya yang ada di slide ini itu alasan mengapa seseorang itu ragu untuk melaporkan. Yang pertama yaitu ragu karena tidak dapat memastikan telah terjadinya tindakan fraud. Mengapa? Karena ketika mereka melihat beberapa gejala yang tidak biasa dalam aktivitas operasi, mereka itu sadar bahwa itu hanya melihat sebuah gejala. Mereka tidak sembarangan membuat suatu kesimpulan mengenai tindakan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, kemungkinan timbulnya alasan yang sah mengalahkan kecurigaan mereka yang kuat terhadap sesuatu yang mereka curigai. Kemudian yang kedua yaitu merasa takut ada balasan dari pelaku. Nah, mereka itu merasa ragu melaporkan disebabkan oleh beberapa cerita yang mengerikan mengenai apa yang dialami oleh whistleblower sebelum dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu dilakukannya intimidasi oleh pelaku. Nah, pelaku memiliki kepribadian dominan yang mampu memberikan rasa takut kepada informan dan memiliki wewenang untuk memecat seorang pegawai yang mempertanyakan integritasnya. Yang keempat yaitu takut terjadinya kesalahan dalam menuduh. Nah, ini itu membicarakan suatu keburukan orang lain merupakan suatu tindakan menyalahi aturan agama. Memang secara teknis tidak memberitahu suatu kecurangan yang dilakukan oleh orang lain merupakan suatu kebohongan. Dalam perusahaan, pengaduan digunakan sebagai bahan evaluasi. Ketika tidak terbukti, maka ketakutan akan kesalahan dalam menuduh itu memberikan pengaruh yang cukup kepada informan untuk melakukan kebohongan etnologi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, melapor bukan suatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi,
keberanian melaporkan sesuatu tindakan kecurangan itu memiliki beberapa resiko. Informan terkadang tidak mengetahui apa kiat yang harus dilakukan ketika menemukan suatu gejala yang mengindikasikan kecurangan, kemana mereka harus melaporkan, dan apakah konsekuensi yang akan diterimanya ketika melaporkan kecurigaan tersebut. Jika tidak dilaporkan, maka sama saja telah melakukan kebohongan. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan dari beberapa alasan whistleblower ragu melapor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.